Ya, tahukah kalian semua, tanpa kita sadari, cuma di era Sintayong, timnas Indonesia mempunyai pemain Eropa dan 17 pemain yang bermain di luar negeri. Bahkan ada beberapa pemain yang bermain di kasta tertinggi Liga Eropa. Dari 17 pemain upload itu tersebar mulai dari Asia Tenggara, Asia Timur, hingga belahan benua Eropa. Bahkan sebentar lagi, timnas Indonesia akan mempunyai pemain yang bermain di Liga Amerika Utara, yaitu Martin Paes yang bermain di Liga MLS. Liga Amerika Serikat tersebut kini menduduki tangga 15 liga terbaik di dunia. Di liga tersebut ada pemain juara dunia, siapa lagi kalau bukan Lionel Messi. Disusul bintang-bintang ternama seperti Jordi Alba, Sergio Busquets, hingga Luis Suarez, dan masih banyak lagi tentunya. Ya, tanpa mengecilkan peran pemain dari Liga 1, faktanya kini timnas di era saat ini sangat mengerikan. Dulu timnas kita hanya bisa memanggil pemain dari Liga 1 saja, namun kini timnas Indonesia bisa memanggil pemain dari Liga Inggris, Liga Italia, Liga Belanda, Liga Belgia, Liga Jepang, Liga Korea, Liga Thailand, hingga Liga Malaysia. Tentu, betapa ngerinya kini timnas Indonesia saat ini. Pemainnya tersebar di kawasan penjuru Asia hingga Eropa. Ya, tentu, pemain dari klub luar negeri telah memberi warna tersendiri bagi timnas Indonesia. Bahkan, beberapa nama langsung jadi andalan pelatih Sintayong di timnas senior. Rafael Struijk dan Justin Hubner bisa jadi contohnya. Umurnya baru berusia 20 tahun, dan tentu itu belum ada pada masa keemasannya, dan bisa disebut belum matang di umurnya yang sangat masih muda. Seperti kita tahu, masa keemasan pemain sepak bola ada pada umur antara 25 tahun. Sekarang pemain-pemain Indonesia senior rata-rata masih berada di usia 23 tahun ke bawah, namun sudah menjadi andalan di timnas senior. Bahkan pelatih Sabah FC yang sekaligus menjadi pelatih Sadi Ramdhani, Ong Kim Sui, menyebut pemain naturalisasi Indonesia sangat berkualitas karena bermain di luar negeri, berbeda dengan pemain naturalisasi Malaysia yang bermain di liga sendiri, ujar pelatih Sabah FC. Ya, dulu ketika timnas Indonesia bermain, kita hanya mengandalkan Piala AFF saja untuk melihat timnas bermain. Itu pun selalu babak belur menghadapi rival abadi seperti Vietnam. Kini kita bisa menyaksikan timnas Indonesia bermain di kancah Asia, seperti Asian Cup hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, di balik itu, ex-pemain timnas Indonesia, Atep Rijal, mengamati fenomena yang saat ini sedang heboh, seperti yang terjadi kepada pemain timnas Indonesia, Nathan Joaon. Di mana Nathan Joaon dikaitkan dengan yang disebut fans FOMO yang ditujukan kepada fans Cegel, di mana sampai mengganggu privasi pemain sendiri, alias bukan harana di sepak bola. Yang menurut Atep, para fans FOMO seperti tak mengetahui secara mendalam apa itu sepak bola, sehingga bentuk ekspresi mereka di media sosial justru berdampak buruk kepada para pemain hingga orang terdekatnya. Diketahui, orang tua Nathan sampai tutup akun IG karena ulah fans FOMO. Bahasa sekarang, banyak anak-anak FOMO yang tiba-tiba mengomentari sepak bola. Padahal kan, sepak bola itu tidak sesederhana itu. Mereka para pemain keturunan mengorbankan dirinya untuk bisa pindah negara saja, harus kita apresiasi. Ketika kita melihat mereka main penuh semangat, harusnya jangan lakukan hal yang bisa bikin pemain down, harus lebih bijak. Tolonglah untuk penggunaan media sosial, fans-fans FOMO agak dikurangi biar para pemain lebih enjoy dan fokus. Kita harusnya beri semangat. Kalau kita memberikan efek yang negatif, mental pemain akan down. Sama, saya juga merasakannya sebagai mantan pemain, ujar legenda timnas Indonesia.
Ya, pernyataan menohok media Vietnam setelah timnya satu grup dengan timnas Indonesia. Ini kata mereka. Ya, timnas Indonesia masuk grup P Piala AFF atau ASEAN Cup 2024 bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Di laga ASEAN Cup ini, skuad Garuda akan bertandang ke markas Vietnam. Dalam jadwal resmi yang dirilis ASEAN Cup, tim asuhan Sintayong akan memainkan laga pertamanya melawan Myanmar dalam laga partai tandang pada 24 November, lalu menjamu Laos 3 hari kemudian atau pada 27 November. Masih dalam rentang waktu 3 hari, Indonesia akan kembali bertanding lagi. Kali ini, Indonesia akan dijamu Vietnam pada 30 November. Dan pada laga pamungkas, Indonesia akan berjumpa Filipina. Partai kandang ini dijadwalkan digelar pada 7 Desember. Ya, Vietnam jelas akan menjadi pesaing utama Indonesia di fase grup ini. Apalagi Vietnam diuntungkan dapat jatah bermain sebagai tuan rumah saat berjumpa Indonesia. Pasukan Vietnam pun sangat optimis bisa kalahkan Indonesia, apalagi mereka diuntungkan karena menjadi tuan rumah. Tentu untuk lolos ke semifinal, timnas Indonesia harus menjadi juara grup atau runner-up. Pada edisi sebelumnya, yakni 2022, Indonesia Senior sukses melaju ke babak penyisihan yakni semifinal AFF. Namun langkahnya dihentikan Vietnam karena kalah agregat 0-2. Vietnam kemudian berjumpa Thailand di final. Thailand akhirnya keluar sebagai juara setelah menang agregat 3-2 atas Vietnam. Ya, di balik itu, media Vietnam bernama Soha mengungkapkan pelatih timnas Indonesia Sintayong akan kesulitan memanggil pemain uploadnya. Seperti kita tahu, pelatih Sintayong ketika melatih timnas senior atau U23 selalu mengandalkan pemain yang bermain di luar negeri. Hal itulah yang membuat media Vietnam sumringah dan percaya diri bisa menyingkirkan Indonesia. Karena mereka menyebut Indonesia tanpa pemain upload atau naturalisasi hanya tim ecek-ecek saja. Kecil kemungkinan klub-klub Eropa dan Jepang mau melepas pemain-pemainnya ke timnas Indonesia karena Piala AFF ASEAN tidak masuk agenda FIFA. Sintayong pasti stres karena hal itu. Dan kami akan mengangkat Piala AFF tahun ini, ujar media Vietnam. Ya, memang jika melihat data yang ada, Sintayong akan kesulitan memanggil pemain andalannya yang bermain di luar negeri karena AFF bukan agenda FIFA. Kemungkinan hanya ada 3 pemain upload saja yang bisa dipastikan bermain. Alasannya karena mereka masih bermain di kawasan ASEAN, seperti hanya Jordi Amat, Asnawi Mangko Alam, dan Sadi Ramdhani. Untuk yang lainnya, kemungkinan sulit untuk dipanggil Sintayong, dan sisanya mungkin akan memainkan pemain Liga 1 saja. Di balik itu, Ratmangun dan Saine Patinama saat ini sudah berada di Indonesia. Mereka datang lebih cepat karena ingin beradaptasi dengan cuaca di Indonesia. Ya, apalagi pemilihan waktu kick-off versus Irak dimajukan menjadi pukul 16.00 WIB. Tentu bukan tanpa alasan, hal non-taktis ini pasti sudah dipikirkan oleh tim pelatih. Walaupun para pemain kita banyak yang bermain di Eropa. Ya, tentu panas di Timur Tengah dan Indonesia berbeda. Di Indonesia akan terasa lebih panas karena Indonesia beriklim tropis atau hawa lembab, sehingga keringat lebih banyak keluar di waktu siang dan sore. Solusinya adalah para pemain berkumpul di Indonesia lebih cepat, bersiap lebih awal untuk adaptasi cuaca. Kemudian jalani uji coba di pukul 16.00 WIB hadapi timnas Tanzania. Sintayong tentu ingin mengetes para pemain Eropanya, apakah Tom Haye dan kawan-kawan bisa beradaptasi atau tidak.